Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amelia. Aku dari Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, aku ingin mempresentasikan proposal rencana bisnis yang udah aku buat dengan ide jualan bisnis bernama Food Coma. Eat, Enjoy, and Repeat. Yang dimana bisnis ini merupakan sebuah dessert kekinian yang menawarkan rasa, tampilan, dan vibes manis yang bikin ketagihan. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama berisi latar belakang. Industri dessert di Indonesia tumbuh sangat cepat dalam 10 tahun terakhir. Dulu, dessert hanya disajikan sebagai hidangan penutup. Namun sekarang, dessert bisa dinikmati sebagai camilan atau snack. Perkembangannya membuat dessert berubah menjadi karya seni kuliner yang memadukan rasa, tekstur, dan tampilan yang menarik. Hingga muncul tren Instagramable dessert yang memikat hati para generasi milenial dan generasi Z, yang mengutamakan kelezatan sekaligus nilai estetika dan inovasi. Kini, Food Coma hadir untuk menjawab tren tersebut dengan menu baru setiap bulannya, resep khas yang terinspirasi dari budaya lokal, lalu bahan baku premium, dan proses produksi yang berkualitas tinggi. Tentunya, semua aktivitas bisnis Food Coma sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga selain kreatif, bisnis ini juga legal. Dan juga Food Coma telah bersertifikat surat izin berusaha dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB loh. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama ada apa yang menjadi keunikan mendasar dari bisnis dessert Food Coma dan siapa yang menjadi target dalam bisnis dessert ini. Lalu yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau konsumen. Lalu yang ketiga, bagaimana menciptakan dessert dengan inovasi rasa dan penampilan yang mampu bersaing di pasar yang cukup kompetitif. Lalu yang ketiga, ada tujuan bisnis. Nah, tujuan daripada bisnis Food Coma ini yang pertama, yaitu menyediakan produk dessert dengan bahan-bahan yang berkualitas, tekstur, serta rasa yang terjamin sesuai dengan jangkauan harga. Lalu yang kedua, menyediakan model bisnis yang unik dengan vibes manis dan nuansa yang selalu melelehkan cita rasa konsumen. Lalu yang ketiga, membuat bisnis dengan aspek keberlanjutan yang dapat menemani hari-hari konsumen dengan setiap gigitan dessert Coma. Lalu yang keempat, mampu memberikan kepuasan kepada produsen maupun konsumen akan hadirnya Food Coma. Lalu yang keempat, ada manfaat bisnis Food Coma. Yang pertama, setiap konsumen mampu menikmati pengalaman dessert Coma yang tidak hanya lezat, tetapi juga unik dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, setiap konsumen tidak hanya menikmati dessert sebagai hidangan penutup, tetapi juga sebagai camilan atau snack untuk mengganjal lapar. Yang ketiga, mampu membuka lapangan kerja dan pengalaman yang berkecimpung dalam dunia berbisnis melalui merintis bisnis dessert Coma bagi produsen. Lalu selanjutnya bab 2, gambaran umum bisnis. Yang pertama, ada nama dan bentuk usaha. Nama usaha dari bisnis ini yaitu Food Coma dengan slogan Eat, Enjoy, and Repeat. Filosofis dari usaha Food Coma itu sendiri yaitu mampu menawarkan dessert yang lezat dan berkualitas tinggi sehingga pelanggan merasa puas dan ingin order kembali. Dengan bentuk usaha mikro berbasis joint venture atau milik bersama. Lalu yang kedua ada visi dan misi. Visi dari usaha Food Coma itu sendiri yaitu ingin menjadikan ikon dessert lokal yang mengedepankan keindahan rasa, keunikan daftar menu, dan Instagramable desserts. Dengan misi, yang pertama, menyajikan dessert berkualitas tinggi dengan bahan baku yang berkualitas dan inovasi resep yang autentik. Lalu yang kedua, membuka stand usaha melalui event, workshop, hingga Car Free Day. Lalu yang ketiga,
menargetkan pelanggan tetap untuk keberlanjutan bisnis. Lalu yang terakhir, mengutamakan kenyamanan konsumen melalui saran, kritik, ataupun rekomendasi. Lalu yang ketiga ada roadmap bisnis yang berjalan dari tahun 2025 hingga tahun 2027. Pada tahun 2025, Foodkoma akan melakukan riset pasar dan pengembangan konsep dessert yang inovatif. Yang kedua, pengurusan izin usaha melalui nomor induk berusaha atau NIB. Lalu yang ketiga, pembukaan orderan pertama melalui open pre-order. Lalu pada tahun 2026, Foodkoma akan melakukan evaluasi operasional dan peningkatan kualitas dessert, serta penambahan menu berupa minuman yang manis dan menyegarkan, lalu melakukan konsinyasi melalui kantin-kantin di sekolah, universitas, ataupun perusahaan. Lalu yang ketiga, menjalin kemitraan dengan kelompok usaha menengah. Lalu tahun 2027, Foodkoma akan membuka jalur pemesanan dengan ekspansi keluar kota di Jakarta Selatan. Lalu yang kedua, disertifikasi menu dessert dengan inovasi melalui tren musiman. Lalu yang ketiga, penguatan brand Foodkoma sebagai simbol keindahan rasa dan keberlanjutan bisnis. Lalu yang keempat ada lokasi usaha. Nah, Foodkoma berada di lokasi yang strategis, yaitu kota Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lenteng Agung dengan akses yang mudah bagi kalangan profesional, mahasiswa, dan pecinta kuliner yang mengutamakan kualitas dan inovasi. Lalu yang kelima ada struktur organisasi. Tentunya dalam bisnis Foodkoma ini merupakan bisnis bersama dengan para bestie yang kompeten dalam bidang kuliner dengan pembagian struktur organisasi yang mendukung efisiensi operasional. Nah, yang pertama ada owner. Nah, owner ini terdiri dari saya sendiri, Amelia, dan dua partner saya yaitu Denisa dan Naila. Lalu manajer operasional dan logistik, ada dua partner saya yaitu Naila dan Denisa. Lalu yang ketiga ada manajer pemasaran dan komunikasi, itu ada saya sendiri, Amelia. Lalu ada dessert chef, itu ada saya, Amelia, dan dua partner saya. Lalu yang terakhir ada tim produksi dan pelayanan. Nah, ini ada saya, Amelia, dan dua partner saya yaitu Denisa dan Naila. Lalu yang keenam ada deskripsi produk. Pada bagian ini, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu yang berbeda-beda di setiap bulannya. Nah, pada bulan Juni, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu Mochi Bites yang merupakan dessert dengan spesifikasi ukuran mochi yang mini tanpa isian yang dilapisi oleh rasa coklat. Kemudian dicocol dengan saus vanila dan remahan Oreo cookie. Lalu pada bulan Juli, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu Mango Pancake yang dimana ini merupakan dessert yang segar dan lezat yang menggabungkan roti dadar tipis yang berisikan whipped cream dengan tambahan manisnya buah mangga yang harum. Nah, selain Mango Pancake ini, Foodkoma juga akan menghadirkan daftar menu di bulan sebelumnya, yaitu Mochi Bites. Lalu pada bulan Agustus, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu Food Sando Sandwich, yang dimana ini merupakan dessert yang menyegarkan untuk hari-hari kalian yang serba mendadak. Dessert ini terdiri dari 2 irisan lembut roti, yang kemudian diisi dengan whipped cream dan buah-buahan segar di bagian tengahnya. Nah, selain Food Sando Sandwich ini, Foodkoma juga tentunya akan menghadirkan daftar menu di bulan sebelumnya, yaitu Mango Pancake dan Mochi Bites. Lalu pada bulan September, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu Cheese Squid. Dessert ini yang meledakkan cita rasa konsumen hingga ketagihan loh. Salah satu dessert dengan berbahan dasar biskuit dan cream cheese. Nah, dessert ini memiliki outlet utama di Bandung yang belum tersebar ke penjuru kota. Nah, ini merupakan peluang bagi kami untuk memasarkannya. Selain cheese squid ini juga, Foodkoma tentunya akan menghadirkan daftar menu di bulan sebelumnya. Lalu pada bulan Oktober, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu roti jasuke. Ini merupakan dessert yang cocok untuk mengganjal perut, karena di dalamnya terdapat lapisan roti yang berisikan jasuke, jagung susu keju. Nah, Foodkoma juga tentunya akan menghadirkan daftar menu di bulan sebelumnya. Lalu pada bulan November, Foodkoma akan menghadirkan daftar menu Cookies and Cream Puffs. Merupakan dessert dengan vibes manis dan crunch dalam setiap gigitannya. Dessert ini berisi balutan whipped cream dengan adonan cookies and cream biscuit. Tentunya, Foodkoma juga akan menghadirkan kembali daftar menu di bulan sebelumnya.
Lalu pada bulan Desember, Food Coma akan menghadirkan daftar menu Banoffee Pie, yang dimana dessert dengan memadukan buah pisang, remahan biskuit, saus karamel mortin, dan whipped cream yang ditaburi bubuk coklat di atasnya. Tentunya Food Coma juga akan menghadirkan menu-menu yang telah dinikmati di bulan sebelumnya. Lalu, setelah berganti tahun menuju 2026 sampai 3 tahun mendatang, setiap daftar menu ini akan menjadi menu andalan dan menjadi menu utama dari usaha bisnis Food Coma ini sendiri. Lalu selanjutnya ada bab 3, analisis pasar dan pemasaran. Nah, yang pertama ada target pasar. Target pasar Dessert Coma meliputi yang pertama ada mahasiswa. Pada saat ini, Food Coma telah membuka jasa open pre-order di Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Negeri Jakarta UNJ. Nah, open jasa pre-order ini sudah berlangsung sedari awal bulan Juni 2025 sampai saat ini. Lalu yang kedua ada masyarakat urban. Untuk saat ini, Food Coma telah memasarkan produk dessert di area Lenteng Agung dengan pelanggan utama berasal dari ibu-ibu, anak-anak, hingga karyawan profesional pecinta kuliner. Lalu yang ketiga ada event organizer atau Car Free Day. Nah, untuk saat ini Food Coma telah membuka stand untuk memeriahkan event-event dengan tren dessert kami. Dan kami telah berkecimpung langsung ke berbagai event yang membutuhkan vendor dessert kami dengan antusiasme mereka yang melakukan repeat order produk dessert Coma kami. Lalu yang ketiga ada analisis kompetitor. Nah, meskipun terdapat beberapa outlet dessert dengan konsep dan menu yang serupa di Jakarta, nah Food Coma memiliki keunggulan. Nah, keunggulan ini yang pertama ada daftar menu yang bervariasi di setiap bulannya, yang tentunya bakal ngejamin para konsumen itu nggak cepat bosan dan nggak jenuh gitu pada menu kami. Dan juga kalau misalnya konsumen ketagihan, kita bisa restock kembali. Lalu yang kedua ada penggunaan bahan baku yang berkualitas tentunya. Lalu konsep hidangan yang mengintegrasikan nilai estetis berupa Instagramable dessert. Nah, yang terakhir, proses pengantaran dan pelayanan itu amanah dan intinya ongkir, gratis ongkir. Kita udah free layanan, kalau misalnya mau beli, kita free layanan. Jadi udah gratis ongkir. Lalu selanjutnya ada bab 4, yaitu rencana operasional. Nah, yang pertama ada proses produksi atau alur layanan. Nah, proses produksi ini meliputi pada bagian cara pembuatan dessert Coma. Nah, yang pertama itu ada Mochi Bites. Nah, Mochi Bites cara pembuatannya bakal aku tampilin di layar. Lalu menu yang kedua ada Mango Pancake. Aku juga tampilin di layar. Lalu menu yang ketiga ada Fruit Sandwich. Lalu menu yang keempat ada Cheese Squid. Lalu menu yang kelima ada Roti Jasuke. Lalu menu yang keenam ada Cookies and Cream Puffs. Lalu menu ketujuh yang terakhir ada Banoffee Pie. Lalu ada alur layanan. Nah, Food Coma ini memiliki timeline 1 bulan sebelum peluncuran daftar menu baru Food Coma. Nah, pada minggu pertama itu Food Coma akan riset tren dan bahan musiman. Lalu survei kecil-kecilan pada pelanggan. Lalu pada minggu kedua ada pengembangan dan pengujian 3-5 resep. Lalu pada minggu ketiga akan ada finalisasi menu, food styling, dan fotografi. Lalu yang keempat ada pembukaan tester dan menyebar poster dan broadcast open pre-order. Nah, selain itu, Food Coma juga mempunyai jadwal khusus untuk rotasi menu. Nah, untuk hari ganti menunya kita jatuhi pada tanggal 1 atau setiap awal pekan. Lalu untuk teaser launchingnya itu di Instagram, H-3. Lalu yang ketiga ada soft launchingnya itu ada testing gratis bagi 7 pelanggan pertama di hari peluncuran. Nah, untuk alur pemesanannya, alur pre-ordernya, ini aku bakal cantumin di sini. Nah, lalu yang kedua ada kebutuhan bahan baku atau alat. Nah, ini banyak banget bahan bakunya, ada 40 bahan baku. Tapi itu tuh udah include semuanya dari
dessert pertama sampai dessert terakhir. Nah, yang ketiga ada lokasi dan fasilitas. Nah, untuk lokasinya itu terletak di Jalan Agung Raya 2, RT 1 RW 7, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan di dekat kantor pos. Nah, untuk fasilitasnya yang pertama, Food Coma itu memiliki dapur produksi yang berstandar higienis dan modern, lalu harga terjangkau, lalu mempunyai ruang testing bagi pelanggan, dan terakhir itu pesanan dapat diantar secara gratis ongkir. Lalu ada jadwal operasionalnya. Nah, di hari operasionalnya itu kita jadwalnya setiap hari itu open ya, dari Senin sampai Minggu itu kita open, itu hari operasional kita. Lalu untuk proses produksinya itu fleksibel. Nah, namun biasanya itu kita di hari Selasa, tapi ini tuh sesuai sama pemesanan orderan aja gitu. Mau customernya mau di hari apa diambilnya, nanti kita H-1 itu baru dibuat. Lalu ada proses pemesanannya. Nah, open pre-order ini dilakukan selama seminggu 2 kali di hari Senin dan Jumat. Lalu untuk proses pengantarannya itu fleksibel, nah sesuai permintaan orderan juga gitu. Lalu kalau misalnya jadwal operasional agenda event itu biasanya di hari Minggu, Car Free Day aja. Lalu selanjutnya bab 5, rencana keuangan. Nah, yang pertama itu ada estimasi biaya awal. Nah, ini dari semuanya udah aku tambah-tambahin gitu ya, udah aku akumulasiin semuanya dari biaya bahan baku dessert pertama sampai yang terakhir itu, sama biaya peralatannya juga, dan semuanya itu berkisar pada Rp1.010.000. Nah, itu untuk estimasi biaya awalnya. Nah, untuk sumber modalnya itu kita dapat dari pemasukan dari modal bersama. Nah, untuk setiap owner itu kita patungan 100.000. Nah, itu jangan jumlah, jadinya totalnya 300.000. Nah, setelah itu untuk modal yang pertama Mochi Bites. Nah, untuk kan kita buka Mochi Bites itu 4 batch ya, 4 kali buka dalam sebulan. Nah, untuk 1 bulannya itu kita udah dapetin laba bersih 355.000. Nah, itu tuh untuk modal yang selanjutnya gitu, untuk usaha yang selanjutnya, di set selanjutnya. Jadi nanti setelah kita dapet nih 355.000 ditambah 300.000, hasilnya 655.000. Nah, untuk 300.000 itu kita balikin dulu buat modal kita. Lalu nanti yang 355.000-nya itu untuk modal usaha yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya ada kelebihan modal gitu, biasanya itu kita cairin buat pribadi. Lalu yang terakhir, bab 6 ada penutup. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Food Coma merupakan ide bisnis usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan menghadirkan konsep hidangan penutup atau dessert yang dapat menggambarkan keadaan ketika seseorang merasa sangat kenyang dan puas setelah menikmati lezatnya dessert Coma. Nah, dengan slogan Eat, Enjoy, and Repeat. Nah, usaha Food Coma ini menempatkan inovasi sebagai nadi utama dengan merilis menu baru di setiap awal bulannya. Dan juga tentunya setiap owner Food Coma dapat menjaga rasa penasaran dan antusiasme pelanggan agar selalu kembali mengeksplorasi kreasi baru. Nah, tentunya juga produksi dari Food Coma ini itu udah terperinci mulai dari riset resep, searching fleksibel, batch prep, hingga quality control yang akan menjamin konsistensi rasa dan tampilan. Lalu ada saran dan rencana tindak lanjutnya, ini ada atau RTL. Lalu ada lampiran. Nah, lampiran ini berupa poster dan desain dari produk Food Coma kami. Ini ada Mochi Bites, ada Mango Pancake, ada Fruit Sundae Sandwich, ada cheese squid, ada roti jasuke, ada cookies and cream puffs, ada banoffee pie. Nah, ini juga aku ikut sertakan NIB aku gitu ya, NIB Food Coma itu sendiri. Kalau misalnya emang ini tuh usahanya udah diizinkan gitu dari pemerintah. Oke, sekian presentasi dari usaha Food Coma ini sendiri. Semoga usaha Food Coma ini bisa berkelanjutan jangka panjang, dan semoga para konsumen selalu ketagihan untuk membeli dessert Coma kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia, pamit undur diri. Dadah.